Chapter 161. Kota pertama 3. Kota tutorial kesulitan tertinggi. Pagi baru tiba. Segera setelah saya bangun, saya meninggalkan penginapan dan mulai melakukan peregangan pagi saya. Lalu tiba-tiba, sebuah suara yang keras dan berdering menghantam telinga saya. "Oi, apa yang kamu lakukan?" Aku berbalik dan melihat Chok Jung-yong yang bertelanjang dada. Dia tampaknya telah berolahraga karena tubuhnya merah dan otot-ototnya tergerai. Hanya latihan pagi. Bekerja. "Hah? Kamu menyebutnya latihan?" Petik 2. Chok Jung-yong mendekatiku sambil mencibir. "Dengar, pemula, melakukan push-up adalah untuk anak-anak. Maaf. Ketika datang untuk melatih tubuh Anda, bernapas adalah hal yang paling penting. Oke, untuk bernafas dengan benar." Petik 2. Chok Jung-yong tiba-tiba mulai memberi ceramah tentang pernapasan. Aku setengah mengabaikannya, tetapi tiba-tiba pikiranku menjadi lebih jernih. Chok Jung-yong mendorong wajahnya lebih dekat. "Dengar, bernafas tidak hanya dilakukan dengan tubuhmu, itu dilakukan dengan pikiranmu." Pria yang berdiri di depan saya adalah Was Chok Jung-yong, yang terkenal di era Goryeo. Sebagai jenderal yang paling kuat dalam sejarah semenanjung Korea, pemahamannya tentang seni bela diri adalah sesuatu yang tidak seorang pun bisa membantah. "Lihat, inilah yang dikenal sebagai pernapasan inti dalam." Sesep. "Ha." Chok Jung-yong mulai bernapas. Mungkin terlihat seperti pernapasan normal, tetapi berbeda. Hati-hati aku mengamati tubuhnya. Saat ia menarik napas dan menghembuskan napas, otot-ototnya bergerak bersamanya. Saya menggerakkan otot-otot di tubuh saya dengan bernapas. Mendapatkan, kami berada pada tingkat pernapasan yang sangat berbeda. Petik 2. Chok Jung-yong berdiri dengan bangga setelah menyelesaikan peragaannya. Saya menyaksikan otot Chok Jung-yong sebentar, lalu bergumam dengan ragu. Saya kira saya tidak akan pernah bisa melakukan ini. Pasti akan sulit. Ada banyak pemula mengayunkan pedang mereka di sekitar mengklaim mereka telah mencapai satu dengan dunia pedang, tetapi mereka tidak menyadari bahwa menjadi satu dengan pikiran dan tubuh Anda adalah hal yang paling sulit di dunia. Tapi saya bisa melakukannya. Apa kamu tahu kenapa? Tidak. Aku memberinya tatapan apatis, tapi Chok Jung-yong melanjutkan tanpa memperhatikan ketertarikanku. Orang terkuat di seluruh Goryeo, dewa perang yang bisa mencabut pohon dengan tangannya yang telanjang dan mengubah nasib negara sendirian. Chok Jung-yong memukul dadanya dengan bangga. "Itu karena itulah aku." Dia tersenyum dan menatapku. Ekspresinya berisi kebanggaan yang tak terlukiskan dan keyakinan diri. Aku menatapnya diam-diam. Senyum Chok Jung-yong berubah menjadi senyum lebar. "Apakah kamu mulai menghormati saya sekarang?" Petik 2. "Tidak, aku hanya merasa ngeri. Bukankah itu kehidupan masa lalu Anda?" Petik 2. "Apa, katakan itu lagi, aku menantangmu." Petik 2. "Bagaimanapun, saya mendapatkan petunjuk yang bagus. Bernafas melalui seluruh tubuh. Meskipun itu tidak mungkin untuk diriku saat ini, aku seharusnya bisa menirunya menggunakan kekuatan sihir stigma." Hajin gelombang. Pada saat itu, Jain mengintip dari jendela lantai 3. "Iya nih. Apakah kamu tahu cara memasak? Saya pikir bos lapar dari semua pelatihan yang dia lakukan tadi malam. Dia ingin kamu memasak untuknya." Petik 2. "Jain, kapan aku mengatakan itu? Bos bilang kau koki yang baik. Dia ingin nasi bulgogi." Petik 2. "Jain, kamu. Saya bisa mendengar suara bos juga." Aku terkekeh dan menatap Chok Jung-yong. "Ayo belanja, Chok Jung-yong-si." "Chok Jung-yong-si. Panggil saja saya Chok Jung-yong." Petik 2. "Baiklah, Chok Jung-yong." Petik 2. "Kamu ingin mati?" Chok Jung-yong dan aku pergi ke jalan-jalan yang sibuk. Bukankah itu menarik? Apa yang? Pemandangan di sini. Tempat ini persis seperti kota dari novel fantasi. Sebagian besar rumah dibangun dengan batu bata atau kayu, satu-satunya bentuk transportasi adalah kuda dan kereta, dan ada toko-toko yang menjual ramuan dan perlengkapan sihir. Saya rasa begitu. Akhirnya, Chok Jung-yong dan saya tiba di distrik pasar kota, sepanjang gang yang dipenuhi pedagang kaki lima yang menjual makanan. Setelah memilih bahan-bahan segar, saya melihat ke arah penjual. Batas bawah 30 TP. Berapa banyak untuk semua ini? Ayo lihat. Bawang, jamur, daging babi. Seharusnya sekitar 100 TP. Petik 2. Saya pikir 35 TP sudah cukup. Di kota ini, berbicara dengan sopan sama saja dengan mengumumkan bahwa Anda adalah orang yang mudah menyerah. 35 TP. Itu agak. Petik 2. Jadikan 35 TP. Lalu kamu bisa pergi ke tempat lain. Saya ragu Anda akan menemukan tempat yang akan menjual dengan harga yang sangat murah. Petik 2. Penjual mencoba menolak, tetapi dia adalah seorang NPC dengan tingkat tawar-menawar yang rendah. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk memecahkannya. Baiklah, terima." Menggunakan aura menakutkan yang diberikan Chok Jung-yong, saya berhasil menawar harga. "Apakah kamu sudah selesai?" "Ya, mari kita kembali sekarang." Setelah itu, saya kembali ke penginapan bersama Chok Jung-yong. Melihat tangan kami penuh dengan kantong-kantong bahan, bos dan Jain menyambut kami. Bahkan sebelum saya mulai memasak, bos duduk di meja. "Tunggu sebentar.
Kecekatan kelas 8 lebih dari cukup untuk memasak. Menggunakan resep yang telah saya hafal, saya segera membuat makanan untuk 4 orang. Wow. Oh gelombang kokoki yang baik, newbie. Chok Jungyong dan Jain mengungkapkan keterkejutan mereka, sementara bos cepat makan seperti mesin vakum. Setelah makan, kami berempat menatap kosong ke langit-langit kamar kami. Oi, pemula, apa yang kamu lakukan selanjutnya? Perjudian. Tidak, kami pergi kemarin. Saya sudah mengalahkan kasino dengan keras. Karena mereka tahu wajahku, aku seharusnya masuk daftar hitam, mencegahku masuk. Jika tidak, saya akan diculik saat saya masuk. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuka warung jalan. Kios jalanan. Mata Jain membelalak. Iya nih. NPC kota tutorial memiliki banyak uang. Tentu saja, karena kota ini adalah bagian dari tutorial, tidak ada peralatan atau item LV 3. Di sisi lain, NPC setidaknya adalah LV 2 atau LV 3, dan kapten dari Vigilante Corps berpotensi menjadi LV 10 atau lebih. Itu karena, kota tutorial, terletak di ruang bawah tanah Menara Harapan. Dengan kata lain, itu adalah salah satu lantai pertama yang dibuat. Semua NPC di tempat ini seharusnya sudah tinggal di sini selama minimal 5 tahun. Kenapa warung jalanan? Bukankah Anda hanya akan ditipu? Petik 2. Tidak, selama kamu menjual di atas harga terendah, membuka warung sebenarnya cara termudah untuk menghasilkan uang. Tidak ada cara bagi NPC untuk memaksa Anda menjual sesuatu. Petik 2. Lalu apa yang akan kamu jual? Ini. Saya mengeluarkan kapak kristal merah dan tombak kristal merah saya. Meskipun mereka berguna selama tutorial kedua, saya tidak lagi menggunakan mereka. Aku juga akan membuat lebih banyak. Dengan bahan-bahan dalam inventaris dan materi yang dapat saya peroleh dari pengguliran random dice, saya berencana membuat lebih banyak item. Meskipun saya tidak dapat menggunakan kekuatan sihir stigma di bawah pengawasan ketat dari administrator, saya dapat menebusnya dengan daun spesial ini. Sama dengan LV 3 Yggdrasil Leaf. LV 3 Berkat Petualangan. Asteris tubuh Anda menjadi lebih ringan saat Anda memiliki item ini di inventaris Anda. Peningkatan kemampuan fisik Anda. Asteris Anda dapat memberikan berkah kecil untuk item. Berkat akan menjadi lebih kuat, lebih banyak terkait dengan petualangan. Sama dengan. Dan sebenarnya, ada sesuatu yang perlu aku lakukan, Jain Si. Saya. Iya nih. Sangat. Apa itu? Jain memiringkan kepalanya saat dia mengarahkan jarinya ke dirinya sendiri. Di ujung jalan menuju penginapan, di mana tidak terlalu banyak tetapi tidak terlalu sedikit orang yang lewat, saya mendirikan sebuah kios. Jika saya bertemu dengan pemain lain, saya memastikan untuk memakai topeng dan jubah saya. Toko umum. Dari senjata ke baju besi hingga bumbu hingga buah-buahan, kami menjual segalanya dan apa saja. Saya meletakkan tanda saya dan duduk di tanah. Sebelum saya bahkan bisa meletakkan selembar kain untuk meletakkan barang-barang saya di. Hei, siapa kamu? Preman yang bersatu dengan pedagang kaki 5 dari jalan yang sama mendekati saya. Saya dikelilingi oleh 5 penjahat, tetapi saya tetap tenang. Saya mendapat izin untuk menjual di sini. Apa, izin siapa? Petik 2. Tambang. Sebuah suara yang dalam terdengar pada saat yang tepat. Kelima preman itu berbalik secara bersamaan. Ah, bos. Pada saat yang sama, kelima NPC membungkuk pada sudut 90 derajat. Tak, seiring dengan langkah kaki yang mengesankan, pria yang disebut NPC sebagai bos berdiri di depanku. Aku memberi izin orang ini. Ah, permintaan maaf kami tidak tahu. Tidak apa-apa. Bos itu mengerutkan kening. Mata penghinaannya jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin repot-repot dengan hal-hal sepele. Seperti yang diharapkan, akting, dia, luar biasa. Aku bukan orang yang seharusnya kau minta maaf. Kenapa kamu tidak membeli sesuatu darinya? Petik 2. Ya, mengerti. Dengan satu perintah dari lelaki itu, kelima NPC menghadapku sekali lagi. Ini terlihat bagus. Berapa? NPC pertama menunjuk ke sebuah armor yang aku keluarkan tanpa banyak berpikir. Namun, pada saat berikutnya, matanya melebar. Hoa, hei, bukankah ini armor LV 3? LV 3, petik 2. Seakan itu mungkin. Perhatian mereka semua jatuh pada baju besi. Ini LV 3. Aku pikir begitu. Meskipun NPC tidak dapat memeriksa deskripsi item seperti pemain, mereka memiliki mata yang tajam yang dapat menilai tingkat sebagian besar item. Tapi tidak ada LV 3 di zaman kita. Meski begitu, mereka menunjukkan keraguan dan kecurigaan. Saya berbicara. Ini bukan baju besi LV 3. Sama dengan. LV 3 letter armor dengan LV 3 Yggdrasil's Blessing. LV 3 pertahanan. LV 3 daya tahan. LV 3 kemudahan bergerak. LV 3 berkat kecil Yggdrasil. Meningkatkan semua efek armor kulit sebanyak 1 level.
Berkat ini akan hilang setelah 24 jam. Namun, pemilik daun Yggdrasil dapat memilih hingga 5 baju besi untuk menerima berkah permanen. Sama dengan. Lihat, dia bilang bukan. Saya belum pernah melihat peralatan LV3 sebelumnya dalam hidup saya. Petik 2. Hampir LV4. Tepat, hanya, apa, LV4. Petik 2. Ya, kamu harusnya bisa tahu apakah kamu terlihat cukup dekat. Ini adalah baju besi yang kubuat di ruang tunggu menggunakan kekuatan sihir stigma. Meskipun rasanya agak boros untuk menjualnya sekarang, TP jauh lebih penting saat ini. Di sini, biarkan aku melihat. Ah, biarkan aku melihat juga. Kelima NPC itu bergiliran memandangi sirah itu. Ah, sial, berhentilah bersikap egois. Kamu bahkan tidak punya uang. Aku, brengsek. Mereka bahkan mulai bertarung di antara mereka sendiri. Aku melihat melampaui pundak mereka pada bos kelompok preman. Bos, Jain, berkata dengan diam. Hajin, jangan lupa memberi saya 5%. Aku mengangguk. Ini, aku akan membeli ini. Berapa harganya? Itu akan sedikit mahal. Bagaimana dengan 500 TP? 8. Saya bisa melakukan 800 TP. Petik 2. 1400. Lelang yang tiba-tiba menarik perhatian orang lain di jalan. Lebih banyak orang mulai berkeliaran dengan rasa ingin tahu, dan setelah mendengar bahwa item LV4 sedang dijual. 3000. 3000. Apakah itu tawaran terakhir? Petik 2. Petik 2. Bagus, 3000 itu. Armor kulit yang saya buat dijual seharga 3000 TP. NPC yang membelinya sepertinya cukup kaya. Setelah memeriksa bahwa TP yang saya dapatkan tidak palsu, saya memberinya baju besi, dan NPC kembali dengan ekspresi bahagia. Namun, pelanggan lain tampaknya tidak punya rencana untuk pergi. Mereka mulai mengajukan berbagai macam pertanyaan tentang barang-barang lain yang saya jual, beberapa di antaranya adalah barang LV3. Orang-orang bodoh yang mencoba menyelinap dengan barang-barang saya ditangkap oleh Chok Jung Yong dan mengajarkan pelajaran cinta. Sementara aku sibuk berurusan dengan masuknya pelanggan, tiba-tiba, suara yang akrab terdengar bersama angin sepoi-sepoi. Apa yang terjadi di sini? Suara samar ini menyisihkan suara booming dari semua pelanggan lain dan mendarat di telinga saya. Mata saya langsung terbuka, dan kepala saya menoleh ke arah suara itu berasal. Di sana, saya melihat seorang gadis berjinjit, mencoba mengintip apa yang sedang dijual. Toko umum. Dia adalah seseorang yang saya kenal baik. Wajahnya adalah wajah yang tidak pernah bisa saya lupakan, sampai-sampai jantung saya berhenti berdetak ketika saya melihatnya. Dia adalah Chae Nayun. Ark, pindahlah jika kamu tidak membeli. Chae Nayun bekerja di depanku. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku berterima kasih pada topeng dan jubah berkerudung yang kupakai dan menundukkan kepalaku lebih jauh. Petik 2. Tombak kristal merah. Apakah kamu memiliki pedang kristal merah? Petik 2. Saya menggelengkan kepala pada pertanyaan Chae Nayun. Suaranya masih sama seperti dulu. Aku mengerti. Lalu berapa tombak ini? Saya dimasukkan ke dalam situasi di mana saya tidak punya pilihan selain berbicara. Aku berdehem dan mengubah suaraku. 250 TP. 250 TP. Aku akan memberimu bonus juga. Chae Nayun berpikir, sepertinya dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan dengan suaraku. Saya mengucapkan terima kasih, suara tampan, saya sekali lagi. Aku benar-benar menginginkan ini, tapi aku hanya punya 200. Atau tidak, 150 TP. Petik 2. Itu benar. Saya mengerti jika itu terlalu sedikit. Saya bisa pergi ke toko lain. Petik 2. Tawar-menawarnya tidak masuk akal. Tidak ada logika, teknik, atau emosi di baliknya. Tapi aku pura-pura ditipu. Maka Anda bisa mengambilnya untuk 150 TP. Ini, miliki ini juga. Petik 2. Di atas tombak kristal merah yang diinginkan Chae Nayun, aku melempar kantong uang yang juga berisi kotak bento yang kubuat untuk makan siang. Aku tidak butuh bonus. Bagaimana kalau kamu mencukur 50 TP lain saja? Kamu gila. Dia mengajukan tawaran yang tidak masuk akal. Aku bercanda, terima kasih semoga harimu menyenangkan. Chae Nayun berbalik dengan tombak kristal merah di satu tangan dan kantong kulit di tangan lainnya. Sama seperti itu, dia berjalan pergi. Langkahnya ringan. Dia pasti berpikir bahwa itu adalah teknik tawar-menawar yang mengurangi harga. Saya menyaksikannya pergi untuk waktu yang lama. Rambutnya masih pendek dan dicat hitam. Aku meraih dadaku. Jantungku masih berdetak kencang, menolak untuk tenang. Itu dulu. Oi, jawab aku. Seorang pria berjalan di depan saya dan menghalangi pandangan saya. Wajahnya berminyak dan umumnya tidak menyenangkan. Berapa banyak ini? Dia menunjuk kapak kristal merah dan bertanya. Aku balas singkat. 1500 TP. Apa, kau baru saja menjual tombak itu kepada gadis itu untuk 1600 TP? Apa, kenapa itu naik? 1700 TP. Kamu. 5 menit kemudian,
Chae Nayun berlari ke bangku terdekat dan duduk. Mari kita lihat. Oh, itu bahkan memiliki berkah. Petik 2. Sama dengan. LV, 2 tombak kristal merah dengan LV, 3 Yggdrasil's Blessing. LV, 2 kerusakan bakar. LV, 2 kekuatan atribut api. LV, 3 berkat kecil Yggdrasil. Meningkatkan semua efek tombak kristal merah sebanyak 1 level. Sama dengan. Apa ini? Saya membeli barang setengah LV, 3 seharga 150 TP. Chae Nayun tersenyum senang ketika dia membaca deskripsi item. Sepertinya NPC tidak bisa membaca deskripsi item. Haruskah saya menjualnya? Tidak, mengapa saya menjual barang sebagus itu? Petik 2. Chae Nayun dengan erat memeluk tombak kristal merah. Petik 2. Oh benar. Lalu, dia tiba-tiba teringat kantong kulit yang dia dapatkan dari PKL. Chae Nayun membuka kantong tanpa banyak berpikir. Di dalam, dia menemukan kotak bento hangat. Kotak bento. Dia memeriksa deskripsi item terlebih dahulu. Untungnya, itu tidak beracun. Merasa lapar, Chae Nayun tersenyum dan mengeluarkan kotak bento. Oh. Namun, ada beberapa barang yang tidak dia beli yang diletakkan di dalam kantong. 5 koin emas. Benar, kantong berisi 500 TP. Petik 2. Chae Nayun menatap koin-koin itu dengan kosong. Memikirkannya sejenak, dia dengan cepat sampai pada sebuah penjelasan. Penjual kaki 5 NPC pasti telah menempatkan penjualan mulai hari ini di dalamnya. Jelas, dia memberikan kantong itu padanya secara keliru. Namun, melihat koin emas yang bersinar, nyala api keserakahan naik dari hati Chae Nayun. 5 koin emas. 500 TP. Dia hanya memiliki 150 TP. Tidak. Hanya berhak untuk mengembalikannya. Anda sudah mendapatkan item hebat untuk 150 TP. Jangan kehilangan hati nurani Anda, Nayun. Petik 1. Chae Nayun terangkat dan kembali dari tempatnya. Itu dia. Syukurlah, pedagang kaki 5 itu masih ada di sana. Chae Nayun sekali lagi melewati kerumunan dan memberikan koin emas kepada penjual. Ini, kamu meninggalkan 500 TP di dalam kantong kulit. Apa? Saya datang untuk mengembalikannya. Ambil. Namun, NPC menolak untuk mengambil koin dan malah melirik pria raksasa yang berdiri di belakang kios. Oi. Seekor raksasa berjalan di depannya. Sementara Chae Nayun bingung, lelaki itu membalas dengan intimidasi. Berhentilah jika kamu akan berdebat dengan apa yang kamu dapatkan. Tidak, saya tidak berdebat dengan apa yang saya dapatkan. Saya mendapat 5 koin emas. Ini milikmu. Petik 2. Raksasa itu melirik ke PKL. Chae Nayun tidak bisa mendengar apa yang dikatakan vendor, tetapi raksasa itu mencibir dan membalas. Lepaskan, idiot. Apa, idiot? Katakan itu lagi. Pergi, bocah cilik. Pria raksasa itu mengangkat lengannya dan mengancam Chae Nayun. Dia pasti berpikir bahwa dia bisa mengintimidasi istrinya tetapi dalam kenyataan. Apa, kamu gila? Chae Nayun menendang kaki pria itu tanpa gemetar. Koak, kakinya menggali betisnya. Petik 2. Oke. Rasa sakit yang tajam menjalari tubuh raksasa itu, menyebabkan dia jatuh dengan satu lutut. Chae Nayun dengan cepat lari. Kakau bajingan gila. Aku melakukan sesuatu untukmu. Dia mengacungkan jari tengahnya pada ancaman raksasa itu. Aku akan mengingat wajahmu. Kamu kecil. Petik 2. Hanya raungan marah Chok Jung Yong yang terdengar di jalanan.